dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil di sana diungkapkan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku." Memang agak sulit kita pahami untuk konteks kita. Kenapa? Karena kita tidak punya domba. Yang ada, yang kita kenali adalah kambing. Betul ya? Yang ada di pasaran, di padang rumput tempat kita adalah kambing, bukan domba. Domba sulit untuk kita kenali. Bedanya kambing dan domba seperti apa? Saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas adalah kalau Anda bisa searching baik dari National Geography atau melalui YouTube, domba memang mengenal suara gembalanya. Dari kejauhan gembala berteriak, domba itu langsung akan berkerumun di depan gembalanya. Dan itu tidak ditemukan di kambing. Dan domba tahu persis. Dan setiap kali mereka berkerumun, pasti akan mendapatkan sesuatu untuk mereka. Jadi domba dikumpulkan itu untuk mendapatkan makanan. Walaupun mereka sudah di padang rumput, sudah tempat, itu ada tempat untuk mereka makan. Tetapi kalau gembala itu berteriak, maka mereka dianggap akan mendapatkan sesuatu yang lebih dibanding dengan rumput itu. Pendek kata yang mau diungkapkan adalah domba kenal dan tahu siapa gembalanya. Nah, ibu, bapak, saudara sekasih, kita seringkali membandingkan diri kita sebagai domba. Nah, sekarang kalau saya tanya, gembala Anda siapa? Halo? Gembala panjenengan siapa? Romo? Enggak. Ambil contoh konkret. Ciri khas seorang gembala adalah dia memakai tongkat. Betul? Yang bawa tongkat siapa? Bapak Uskup kita. Jadi Bapak Uskup yang bawa tongkat. Ini adalah gembala kita. Lah romonya siapa? Romo hanya membantu sang gembala itu. Jadi kami itu hanya membantu sang gembala. Kami ditugaskan oleh sang gembala, SK-nya SK Uskup, di mana kami ditempatkan. Kalau Uskup memerintahkan saya dipindahkan ke paroki yang lain, kami harus taat karena dia sang gembala, kami adalah pembantunya. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan gembala yang di padang rumput, gembalanya menggunakan tongkat, pembantunya siapa? Anjing. Benar? Anjing itu menyalak, menggonggong, dan menggigit. Betul? Maka kalau saya juga diibaratkan sebagai pembantu gembala itu, ibaratnya saya juga adalah yang menggonggong itu. Maka kalau saya menyalak dan menggonggong, domba-domba tidak boleh marah. Karena kalau tetap tidak mau gerak, maka yang menggonggong itu tidak akan menggunakan gonggongannya, tetapi akan menggigit, nyatek.
Maka kalau ada dari kami yang menggonggong dan nyatek, jangan marah. Jelas? Jelas? Kenapa? Karena kami bergerak berdasarkan gembala, Bapak Uskup. Nah, kalau kita melihat sekarang, dalam rangka Minggu Panggilan, domba mengikuti sang gembala. Tetapi Bapak Uskup sendiri itu juga mengikuti gembala utama, yakni Tuhan Yesus. Maka sang gembala utama itulah yang menjadi panutan bagi seluruh domba di seluruh dunia ini. Panutannya adalah Tuhan Yesus. Nah sekarang, apakah kita sebagai domba-dombanya kenal betul Tuhan Yesus? Halo? Apakah kalau kita dipanggil oleh Tuhan Yesus, kita langsung datang? Ibu Bapak, saya mau tanya dulu. Kalau Anda dipanggil oleh Tuhan, berani untuk datang? Atau malah takut? Halo? Halo? Piye? Wani, teko, atau takut? Kalau Anda dipanggil Tuhan, berani datang atau takut? Halo? Ibu Bapak, ingat, Anda kalau berdoa membuat permohonan enggak kepada sang gembala utama kita? Membuat permohonan kan? Nah, kalau mau mengabulkan permohonan, kira-kira gembala itu memanggil yang memohon enggak? Iya, padahal panggilan itu adalah panggilan bahwa doa Anda didengarkan oleh Tuhan. Anda diberi karunia. Gelem? Mau? Menerima panggilan dari Tuhan, mau? Halo? Mau? Siapa yang mau? Baik. Menjadi takut dah. Seolah-olah Allah memanggil, Tuhan memanggil berarti mati gitu ya. Seringkali begitu kan? Sehingga kita seolah-olah takut. Padahal Tuhan memanggil itu untuk memberikan karunia, Ibu Bapak. Ingat, setiap kali kita berdoa, seringkali kita kan membuat permohonan kan? Bukankah kalau pemberian Tuhan, pengabulan doa itu adalah karunia, betul? Nah, kita dipanggil oleh Tuhan, kok malah takut? Dia sang gembala kita. Nah, kalau sekarang kita bisa melihat, kita hubungkan dengan Minggu Panggilan. Kalau kita hubungkan dengan Minggu Panggilan, tadi dalam awal sudah saya katakan bahwa keprihatinan kita, panggilan kita adalah panggilan untuk menjadi domba yang ikut terlibat di dalam kehidupan gereja. Keterlibatan itulah yang diinginkan, apalagi setelah kita dalam tanda kutip meninggalkan pandemi COVID, artinya kita meninggalkan kehidupan yang serba online untuk terlibat. Ternyata sulit sekali untuk memanggil orang yang sudah nyaman di rumah dengan mengatakan bahwa dalam kamar saja saya sudah bisa ikut Ekaristi kok. Apalagi dalam kegiatan di lingkungan. Wangeling untuk bilah. Sehingga kalau dalam bahasa saudara-saudara kita itu ngelus dodo dengan mengatakan Astaghfirullahaladzim, piye meneh, kudu diapake meneh gitu ya. Seringkali begitu. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, keterlibatan inilah yang menjadi panggilan. Apalagi keterlibatan rekan-rekan muda, teman-teman muda kita, karena masa depan gereja ada di tangan mereka. Kalau saya dan Romo Tri bisa dikatakan kalau kami itu pegawai negeri, sebetulnya kami itu sudah pensiun. Karena usia kami berdua itu sudah mendekati 60 tahun. Berarti kan usia pensiun sebetulnya. Saya dan Romo Tri. Hanya kami kelihatan muda karena tidak berani kawin gitu. Sehingga tampak muda itu terus. Kalau anak yang masih muda tapi sudah menikah, maka dia seringkali menjadi bermutu kan. Maksudnya bermutu itu bermuka tua gitu ya. Walau masih muda. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, kami merasa sudah tua, masih muda.
walaupun usia kami sudah tua. Namun untuk mengajak keterlibatan dalam menggereja, terutama untuk rekan-rekan muda, sulitnya minta ampun. Pernah satu kali saya mendapatkan tamu orang tua. Kebetulan orang tua itu anaknya mau menikah. Dan kebetulan dia tidak suka karena anaknya menikah dengan orang yang tidak Katolik. Dia mengatakan bahwa Romo, gimana Romo, anak saya kok sulit untuk dipisahkan lagi. Saya tidak suka kalau anak saya itu menikah dengan orang yang bukan Katolik. Lalu saya bertanya, Pak, Bu, karena itu pasangan suami istri. Lah dulu anak-anak bapak ibu itu pada saat remaja itu kemana? Ikut terlibat di OMK enggak? Ikut terlibat di kelompok kaum muda di lingkungan, di wilayah atau di paroki enggak? Dia mengatakan, enggak, anak saya itu orang yang senang belajar. Saya senang. Ya baik, senang belajar, anak Anda menjadi orang pintar, tetapi tidak mempunyai lingkungan yang istilahnya itu kenalan yang akhirnya nantinya diharapkan membawa dia tetap memegang iman akan Tuhan, termasuk dalam memilih jodoh. Maka heran saya, semenjak anak-anaknya itu masih remaja, dibiarkan tidak terlibat dengan OMK yang lain, setelah dia gede mau menikah, kok yang dimintai tolong romonya, padahal saya tidak mempunyai istilahnya menjadi sponsor bagi anak-anak itu. Sehingga anak itu lahir, saya kan tidak memberikan sponsor. Kok mengeluhnya kepada kami? Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, maka di sini kita bisa melihat kalau orang itu kawin campur akhirnya, boleh enggak nanti anaknya, keturunannya itu nanti dibaptis secara Katolik? Enggak. Karena biasanya wong Katolik yang nikah kawin campur itu pasti kalah biasanya Katoliknya. Karena biasanya orang yang non Katolik akan mengatakan begini, kan saya sudah memberikan diri saat menikah, itu menikah di gereja Katolik. Maka nanti kalau anaknya lahir ya ikut saya dong. Seringkali yang Katolik kalah. Maka kalau orang banyak yang kawin campur seperti itu, masa depan gereja gimana? Apakah nanti nasibnya seperti gereja yang ada di Eropa? Yang banyak yang tutup. Dan akhirnya gereja dijual. Dan akhirnya justru menjadi bar. Tempat-tempat mall atau hotel. Karena bangunannya tidak boleh dibongkar, tetapi interiornya bisa digunakan sedemikian rupa. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, ini juga keprihatinan tersendiri bagi diri kita. Dan itu sudah melanda di Indonesia. Kenapa? Karena orang itu mudah untuk meninggalkan gereja. Bahkan juga beberapa ketua lingkungan yang mengatakan begini, Romo, di lingkungan kami itu ada beberapa umat yang tidak lagi misa di parokinya, tetapi misa di tempat lain. Saya mengatakan, ya dengan sambil guyonan, dengan mengatakan, ya enggak apa-apalah, untunglah masih berdoa. Tapi ingat nanti pada saatnya kita akan mendapatkan jenazahnya. Loh kenapa? Karena pasti romo tamu tidak akan mau juga memberkati orang itu kalau orang itu misalnya mau dimakamkan dan tempat tinggalnya menjadi tempat duka citanya. Romo dari paroki lain misalnya memberkati di lingkungan kita, pasti dia akan mengatakan umat kami sendiri juga tidak mau kami berkati, kok dadak berkati umat wong liya. Legan golek momongan gitu. Maka romo parokinya yang akan memberkati. Jadi betul dia aktif di paroki lain. Nah, romonya mendapatkan jenazahnya. Mau kasar, ngomong kasarnya lagi adalah ndak apa-apa. Rapopo, mengko romone paroki mesti entuk batangi.
Ini kan boso yang kasar sekali sebetulnya untuk mengatakan seperti itu. Untuk menghibur bahwa yang penting oke, tidak apa-apa. Maka di sini kita bisa melihat ini menjadi semacam panggilan bagi diri kita. Bagaimana kita memanggil orang-orang yang ada di paroki untuk terlibat, rasa memiliki paroki kita. Apalagi kita bisa melihat Semarang Indah saja umatnya itu tidak ada 3.000-an. Nek wis terpencar-pencar, ya wis siti. Maka apakah dengan seperti itu maka uskup memberikan kami 2 romo yang sudah tua-tua karena tidak membutuhkan yang muda. Karena yang muda pasti banyak inovasi, kreativitas dan juga banyak pergi. Karena paroki kita kan kecil gitu ya. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka panggilan yang pertama yang kita sadari adalah panggilan kita menjadi domba yang sudah dikumpulkan oleh Tuhan dalam satu kawanan. Apakah saya mempunyai kesadaran untuk terikat dalam kawanan kita? Kawanan kecil di mana? Di lingkungan kita masing-masing. Apakah kita juga mau terlibat di sana? Di wilayah kita atau kelompok-kelompok kategorial yang kita tekuni di sana, apakah kita mau terlibat di dalamnya? Ini juga pertanyaan tersendiri untuk diri kita. Kesadaran kita sebagai domba adalah rasa saling memiliki satu sama lain. Sapaan-sapaan manusiawi kita kepada domba-domba yang lain itu juga dibutuhkan karena untuk saling menguatkan satu sama lain, memotivasi kita untuk kreatif, saling memajukan satu sama lain. Ada kalanya kita juga merasa bosan, maka kita membutuhkan kehadiran saudara kita yang seiman untuk memotivasi kembali diri kita. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Maka dalam minggu panggilan ini sebetulnya mau menyadarkan dalam diri kita. Apakah kita ikut handarbeni, ikut memiliki sense of belonging dalam paroki kita ini? Apakah kita betul mau tergerak memberikan diri kita? Gereja di Eropa seperti itu. Hari kemarin, Sabtu kemarin, jam 3 sore, dikumpulkan oleh salah satu panitia dari rekan-rekan wartawan, mengumpulkan para misionaris dari Indonesia yang dikirim ke 50 negara. Coba kita bayangkan, lebih dari 50 negara itu diambil para misionarisnya dari Indonesia. Sedangkan kita adalah kelompok bisa dikatakan sedikit, minoritas bisa dikatakan dalam arti jumlah. Tetapi justru kita mengirim para misionaris ke 50 negara di dunia ini. Dan yang banyak kita kirim adalah ke tempat yang dulu ngirim para misionaris. Ke Belanda, ke Jerman, ke Perancis, ke Italia, ke Eropa Timur, ke Amerika, benua Amerika, baik Amerika Utara maupun Amerika Selatan, ke Afrika. Jadi kita bisa melihat diambil dari orang Indonesia. Ada kebanggaan sebetulnya dalam diri kita. Syukur orang Indonesia kok bisa dikirim ke sana. Ya karena kita dipermudah. Masing-masing orang, masing-masing keluarga di sini minimal itu menguasai 2 bahasa. Bahasa ibu dan bahasa nasional kita, pemersatu nasional kita. Bahasa ibu adalah bahasa daerah kita dan juga bahasa Indonesia, pemersatu kita bersama dengan yang lain. Dengan terbiasa untuk latihan bahasa seperti itu, dengan mudah pada saat dikirim ke tempat-tempat yang baru, kita bisa dengan mudah untuk belajar bahasa asing. Karena saya pada waktu tinggal di Manila, saya melihat ada beberapa teman yang dari Cina dan dari Korea. Mereka membutuhkan yang dari Korea itu hampir 2 tahun untuk belajar bahasa Inggris. Yang dari teman dari Cina, Romo dan suster dari sana membutuhkan waktu 1 tahun untuk belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena mereka tidak pernah belajar bahasa yang lain kecuali 1 bahasa mereka yang mereka pakai di sana.
Karena ketidakbiasaan itu, maka mereka mendapatkan kesulitan untuk itu. Tapi karena kita sudah terbiasa itu, kita dengan mudah. Maka kita bisa melihat di beberapa sekolah, bahkan trilingual. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Dan anak-anak mudah untuk menguasainya. Walaupun juga akhirnya dari anak-anak kita tidak bisa bahasa Jawa. Ya ora apa-apa, ndak apa-apa. Karena mereka lupa bahwa Semarang ini itu tinggal di Pulau Jawa. Tahunya mereka adalah Semarang adalah bagian dari Australia. Ibu, bapak, saudara, sekasih dalam Tuhan, mungkin itu yang terjadi. Maka kita dipanggil untuk itu, yaitu ikut sense of belonging. Para misionaris itu dipanggil untuk apa? Mereka mempunyai sense of belonging, rasa ikut memilih gereja universal. Sehingga mereka diutus kemana saja, mereka mau untuk ke sana. Diutus kemana? Ke tempat-tempat yang membutuhkan. Bahkan Romo Tirto cerita, kalau dia ditugaskan di PNG, Papua Nugini, di pedalaman sana. Kalau ketemu dengan umat yang baru ketemu dengan Romo dari Indonesia, satu yang dilakukan oleh umat di sana, yakni nguyak-nguyak rambut. Kenapa? Karena dia heran, kok ono rambut ora keriting. Sehingga Romo Tirto diuyak-uyak rambutnya. Dan itu sesuatu bagi mereka, bukan penghinaan, walaupun tahu bahwa itu adalah Romo atau Father. Tetapi itu adalah rasa ingin tahu. Kita mewartakan itu. Nah, maka kalau rasa ingin memiliki itu, kita saling mewartakan satu sama lain terhadap orang-orang yang ada di lingkungan kita, di wilayah kita, di paroki kita, supaya kita saling menghidupi satu sama lain. Saya percaya dan saya yakin bahwa umat Semarang Indah ini makin lama akan makin ikut memiliki paroki, sehingga paroki kita menjadi paroki yang sangat membanggakan di kota Semarang. Amin. Marilah kita tegak berdiri, kita ungkapkan syahadat kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta Pencipta langit langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita,